Saya sarankan untuk teman-teman semua memilih Universitas Al-Azhar Indonesia untuk program Mahasiswa Merdeka ketiga nantinya. Kalian tidak akan menyesalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Kasep, kata Asep. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan mahasiswa dari luar Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia punya program PMM MBKM, yaitu program Mahasiswa Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk PMM tahap kedua ini, alhamdulillah Universitas Al-Azhar Indonesia mendapatkan mahasiswa dari 45 perguruan tinggi di luar Jawa yang datang ke UAI. Ada sekitar 112 mahasiswa dan mahasiswi dari 45 perguruan tinggi tersebut. Adapun dari UAI, kami mengirimkan sekitar 42 mahasiswa UAI ke perguruan tinggi di luar Jawa. Nah, kesempatan ini kami ingin mendengarkan pengalaman para mahasiswa yang ada di UAI. Tentunya kami tidak bisa mengundang 112-nya semua, ya, tapi ada perwakilannya. Kami akan berkenalan dengan perwakilan dari PMM yang datang dari perguruan tinggi luar Jawa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin berkenalan, silakan dari siapa dulu, teruskan sampai yang di ujung, perkenalan aja nama, program studi, sama perguruan tingginya dari mana, ya itu aja dulu, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Safik Agil Fadli. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Kuala. Oke, terima kasih Safik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Salsabila. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Adlan Nasution. Saya berasal dari kampus Universitas Maliku Saleh dan saya berasal dari program studi Psikologi. Oke, jadi ada 2 komunikasi, 1 psikologi. Ya, kemungkinan besar dari 112 itu sekitar itulah ya dominasinya. Nah, saya ingin tahu sudah berapa lama di UAI ini, Safik? Sejauh ini sampai sekarang kami sudah berada di 3,5 bulan berada di UAI untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, 2,5 bulan ya. 3 bulan setengah. Tidak terasa ya? Tidak terasa, Pak. Ya, tinggalnya di mana, Salsa? Kami tinggal di Pusat Tik Nasional UIN Syarif Hidayatullah. Oh, di asrama di sana asrama, ya. Benar. Ya, memang UAI dengan UIN Syarif Hidayatullah itu memang ada MOU, dan salah satunya adalah untuk kepentingan mahasiswa dari luar. Bagaimana, Adian? Di sana kamu atau gimana? Sejauh ini alhamdulillah belum ada kendala apapun dan senang-senang aja sih Pak, tinggal di asrama UIN itu karena ada akses untuk menuju kemana-mana itu ada, kayak mulai dari Transjakarta, mulai dari MRT, jadi akses kemana-mana itu mudah untuk dicapai. Gitu. Ke kampus UAI juga relatif mudah ya, dengan MRT. Bagus kalau begitu. Nah, selama di UAI kan kalian ini kalau saya tidak salah wajib mengambil modul Nusantara, ya itu wajib, dan program-program studi yang Anda ambil, ya mata kuliah yang Anda ambil terserah, yang penting dapat 20 kurang lebih SKS. Program studi
apa saja yang diambil, walaupun Anda dari komunikasi, kamu juga dari psikologi, kan bisa mengambil yang lain. Ya. Apa saja yang diambil di sini? Kalau dari Safik sendiri, saya ngambil 3 program studi di Al-Azhar ini, Pak. Yang pertama itu ilmu komunikasi, yang kedua hubungan internasional, dan yang ketiga psikologi. Oke. Kamu? Kalau saya sendiri, saya juga ngambil 2 jurusan di UAI. Yang pertama jurusan yang selinear dengan saya, yaitu ilmu komunikasi, dan yang kedua yaitu psikologi, Pak. Oke. Anda? Kalau Adlan sih, karena Adlan udah di semester 7, jadi harus ngambil yang linear dengan jurusan saya, yaitu psikologi sama bimbingan konseling Islam. Bagaimana ini? Ambil program studi di UAI, pengalaman tentunya berbeda dengan di Aceh, di Kalimantan, di Aceh juga ya, ya walaupun beda kampus tentunya. Bagaimana nih selama di UAI pengalaman Salsa? Pengalaman saya di UAI berkesan banget sih Pak, karena ini benar-benar kan selama saya kuliah ya, saya cuma beberapa kali kuliah offline di kampus asal dan merasakan euforia yang berbeda gitu di sini. Di sini dosennya itu sangat aktif di kelas, di e-learning, di grup juga. Selain itu kayak materi-materi yang diberikan juga bervariasi. Kita saling interaktif gitu di kelas, dan benar-benar pengalaman dan wawasan yang saya dapetin di sini banyak banget. Dan itu ya, dan itu tidak ternilai harganya. Kalau Adlan gimana kan? Kalau saya merasa perbedaan antara belajar di UAI dan kampus asal saya itu mulai dari kayak di UAI itu kita itu mahasiswa itu diberi fasilitas berupa belajar di lapangan secara langsung. Seperti kemarin di mata kuliah bimbingan konseling, kami itu diarahkan untuk langsung datang ke sekolah dasar di daerah Ciputat sana. Jadi kayak kita itu walaupun belajar di kampus, tapi harus juga dapat praktek secara langsungnya di lapangan. Kalau misalnya di kampus saya itu kurang ada belajar secara langsung di lapangan gitu. Tapi di UAI kita difasilitasi mulai dari transportasi, makan siang, dan akomodasi lainnya gitu. Jadi saya rasa di UAI itu sangat mendukung mahasiswa itu belajar langsung di lapangan gitu. Jadi kalau itu dianggap baik, nanti mudah-mudahan oleh pimpinan universitas di mana Anda belajar diadopsi. Karena memang diperlukan yang namanya pengalaman empiris ya, tidak hanya teori, tapi juga bagaimana empirisnya. Kadang-kadang ini berbeda nih antara teori dengan empiris gitu. Ini kan lebih dinamis, kalau teori relatif lebih statis kan. UAI saya juga menekankan jangan hanya berbasis teori saja. Maka dari itu kita mengadakan program-program yang seperti diterangkan oleh Anda semua. Tapi kamu gimana? Pertama kali saya berkuliah di UAI ini Pak, saya tuh tidak berekspektasi terlalu besar pertamanya, karena saya juga harus menyesuaikan diri dengan teman-teman di sini, dan saya menganggap itu mungkin agak sulit. Tapi ketika saya sudah masuk dan bergabung dengan teman-teman di UAI, mahasiswa asli UAI, saya merasakan kayak ada yang berbeda. Mahasiswa terasa lebih dekat dengan kami, mengajak kami dan berbaur lebih mudah dengan kami. Sehingga saya dan teman-teman lainnya merasa tidak ada perbedaan ataupun tidak ada benteng di antara kami gitu. Dan mata kuliah di UAI ini benar seperti yang apa dikatakan Adlan tadi, banyak praktikum-praktikumnya. Seperti salah satunya saya mengambil program studi ilmu komunikasi di mata kuliah periklanan layanan masyarakat. Di sana kami juga mencoba untuk memproduksi iklan layanan masyarakat, Pak. Bagus. Ya, saya sebagai pimpinan di Universitas Al-Azhar Indonesia tentunya sangat senang ya bila mana para mahasiswa dari luar Jawa masuk ke UAI walaupun hanya 1 semester, tentunya mendapatkan manfaat, benefit, dan hikmah, sehingga itu bisa diadopsi selain untuk mereka sendiri juga untuk kampus. Bila mana di sini tanda petik dianggap baik, tentunya tidak salah kalau nanti diadopsi oleh kampus-kampus di luar Jawa. Nah, saya ingin tahu, kan PMM ini harus mengambil modul Nusantara, ya. Itu memang konsepnya salah satunya semua mahasiswa PMM wajib mengambil modul Nusantara, program studi apapun. Salsa, apa yang dimaksud dengan modul Nusantara itu sebenarnya?
Oke, sebenarnya modul Nusantara ini adalah mata kuliah yang mana kita itu bisa melihat beberapa hal di lingkungan sekitar kita. Kan sekarang kita lagi berada di Jakarta ya, dan kita mahasiswa dari luar Jakarta itu ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih Jakarta, apa aja sih budaya-budayanya dan lain sebagainya. Jadi melalui modul Nusantara ini kami belajar mengenai lingkungan yang ada di sekitar kami. Di Jakarta, termasuk di kampus ya? Iya, benar. Adlan kemana aja tuh belajar modul Nusantara? Jadi di kelompok 1 itu kami pernah modul Nusantara itu ke Gelora Bung Karno, ke Monas, kemudian ke pesantren difabel, kemudian ke Kota Tua juga, ke Taman Mini? Ke Taman Mini juga, ke Taman Mini juga. Ya saya sendiri belum pernah ke Kota Tua. Jadi memang saya pernah menyarankan kepada para koordinator modul Nusantara, menyarankan untuk ke Kota Tua, ke Taman Mini, ke Masjid Istiqlal, ke Masjid Agung Al-Azhar karena jelas di kampus, dan juga gereja. Ada gereja katedral, kan, ada rumah-rumah ibadah yang lainnya di Jakarta ini. Mengapa? Karena memang kita ini adalah bangsa Indonesia yang beragam. Tentunya kita harus saling menghormati. Kita sebagai umat Islam menghormati umat yang lain, dan tentunya umat yang lain pun wajib menghormati umat Islam. Nah, modul Nusantara itu salah satunya bertujuan agar para mahasiswa dari luar Jawa mengetahui apa saja sih yang ada di Jawa, terutama yang ada di Jakarta, karena Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Tentunya selain materi-materi perkuliahan modul Nusantara, mereka pun diajak jalan-jalan ke tadi disebutkan Kota Tua, museum, peribadatan, ya, ke Taman Mini dan sebagainya, itu supaya lebih mengenal. Dan tentunya ini sangat baik lah buat pengalaman mereka. Gimana, Syafiq? Pengalaman ini pengalaman ini sangat berharga nggak buat kamu itu? Menurut saya sangat berharga, Pak. Karena semenjak saya mengikuti modul Nusantara ini, ada banyak hal yang saya pelajari. Wawasan dan pemikiran saya juga berubah, Pak. Terutama saat kami pernah mengunjungi Kampung Sawah. Di sana toleransi beragama sangat baik, sangat kuat antar masyarakat, karena di sana banyak masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang berbeda agamanya. Kerukunan di tengah masyarakat itu sangat baik, dan itu membuat saya itu termotivasi, Pak, melihat wah, seperti ini rupanya kerukunan enak banget gitu rasanya, tinggal di satu tempat yang berbeda-beda budaya serta agamanya, tapi kita tetap rukun, tetap bahagia. Itu harmonis sekali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Indonesia seperti itu semua, kan? Karena Indonesia ini tentunya kekuatannya adalah dari keragamannya, keragaman budaya. Itu yang membuat kita maju. Tentunya berbagai agama pun saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, kita sulit maju. Nah, terakhir. Mohon closing statement lah dari masing-masing ya. Dimulai dari Lady First ya. Mulai dari Salsa dulu, kemudian Adlan, kemudian Syafiq. Silakan Salsa. Baik, Pak. Saya Kadita Salsabila, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Al-Azhar Indonesia karena sudah menjadi tempat dan wadah saya belajar selama 1 semester ini. Banyak hal dan pengalaman yang saya dapatkan selama di sini, dan itu sangat tidak ternilai harganya. Saya mendapatkan teman baru, saya mendapatkan relasi, saya mendapatkan wawasan baru, saya menjadi mengetahui mengenai Jakarta, mengenai universitas yang ada di Jakarta, dan segala hal mengenai di sini. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Universitas Al-Azhar yang telah menerima kami dengan baik. Terima kasih banyak, Pak, untuk dosen-dosen yang telah mendukung juga. Mungkin ini podcast pertama dan terakhir kami, karena sebentar lagi kami juga akan balik ke universitas masing-masing. Saya berharap semoga apa yang kami lakukan di sini, pembelajaran yang kami jalani selama 1 semester ini dapat membawa manfaat dan dampak baik bagi kami, universitas dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Salsa. Baiklah, saya Dia Nasution. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Universitas Al-Azhar Indonesia karena dari awal
kami datang di Jakarta ini sudah menyambut kami dengan hangat, menjemput kami dengan berbagai hidangan yang sangat-sangat enak gitu kan. Terus saya rasa slogan PMM2 ini bertukar sementara berbangga selamanya itu sangat-sangat benar bagi saya dan sangat-sangat berarti bagi kami semua, karena mengikuti program PMM ini sangat bermakna bagi kami di kehidupan nantinya, karena bertemu dengan teman-teman di asrama, bertemu dengan guru yang ada di dosen-dosen yang ada di Al-Azhar ini sangat menambah wawasan saya dan menambah pengalaman hidup saya. Jadi saya sangat ngerasa kayak di asrama itu semuanya itu sangat welcome terhadap saya, sangat perhatian, sangat menyayangi kami semua. Jadi saya ngerasa tidak cukup kurang kasih sayang walaupun jauh dari keluarga di sana. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak, kepada universitas dan dosen-dosen lainnya telah menampung kami, telah menerima kami secara hangat di Al-Azhar ini. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Tapi dari saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan para jajaran PIC kami serta dosen-dosen kami semuanya di sini. Saya sangat bahagia selama berada di sini, terutama dari perlakuan WAI terhadap kami itu sangat berkesan bagi saya, karena Al-Azhar memperlakukan kami sebagaimana memang mahasiswa aslinya, tidak ada perbedaan. Saya sangat senang, dan saya juga melalui program ini saya bertemu dengan banyak orang yang dari berbagai macam daerah, berbagai macam budaya dan sifat yang berbeda-beda. Dari hal itu saya mengambil banyak sekali pelajaran akan hidup saya, terutama dalam toleransi dan memahami setiap orang dari suku dan agama adat yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah melayani kami di sini dengan sangat baik. Saya harap ke depannya Universitas Al-Azhar Indonesia menerima mahasiswa PMM yang bisa mungkin lebih banyak lagi, dan jangan takut. Saya sarankan untuk teman-teman semua memilih Universitas Al-Azhar Indonesia untuk program mahasiswa merdeka ketiga nantinya. Kalian tidak akan menyesal karena perlakuan Al-Azhar di sini sangat baik terhadap kami. Terima kasih. Itulah para pemirsa, teman-teman PMM dari luar Jawa diwakili oleh 3 orang merasakan banyak sekali manfaatnya. Tentunya program ini semoga dilanjutkan oleh pemerintah, dan kalaupun tidak, tentunya kami ingin melanjutkannya sebagai MBKM mandiri. Dan saya secara pribadi berharap Anda semua tidak berkecil hati, ini adalah yang terakhir. Bisa saja nanti mengambil S2 di sini, karena kami juga punya program S2 di sini. Paling tidak mengambil S2 ilmu hukum dan ilmu komunikasi, yang itu bisa diterima dari berbagai program studi. Dengan demikian, maka insya Allah ke depan Indonesia semakin maju, karena generasi muda semakin maju. Maka Indonesia emas 2045 bukan hayalan. Kita akan mendapatkan emas. Semoga Indonesia terus mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.